membuka hasil dari putra-putrinya ya. Dan sebelum kita membahas satu persatu aspek yang ada dari hasil tes Alzheimer tersebut, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami dulu ya, supaya nanti kita nggak salah dalam mengartikan atau memahami apa itu potensi genetik ya. Jadi secara garis besar ya, potensi itu merupakan kapasitas untuk berkembang sehingga mencapai suatu tingkatan tertentu. Jadi kalau kapasitas itu berarti apa ya? Potensi ya potensi kapasitas ya. Jadi kalau tidak diasah, kalau tidak dilatih ya tidak akan muncul gitu ya. Potensi itu tidak akan muncul. Nah, sekarang potensi genetik itu apa? Nah, potensi genetik itu merupakan potensi dasar yang dimiliki setiap individu yang didapatkan dari potensi genetik kedua orang tuanya. Jadi, sekali lagi, potensi genetik itu merupakan bahan dasar. Ya, kita sama-sama tahu kalau bahan dasar itu ya nggak akan jadi apa-apa kalau tidak kita olah, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita tahu anak-anak kita itu punya potensi dasar yang seperti apa, maka diharapkan orang tua itu bisa lebih mudah gitu ya untuk membantu anak-anak mengasah kemampuannya, melatih kemampuannya untuk benar-benar bisa menjadi potensi yang unggul ya. Potensi yang unggul yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka ya. Jadi itu tadi ya intinya potensi itu memang harus diasah secara kontinu. Oke. Sekarang kita lihat dari Allsmart itu sendiri apa saja sebenarnya yang dihasilkan ya. Yang pertama adalah daya respon ya. Kemudian ada 10 ini ya daya respon, kemudian gaya belajar, serambi otak itu dominasi otak kanan dan kiri, kemahiran atau general skill, potensi otak, ragam bakat ya. Kalau Bapak Ibu guru kita sering mendengarnya adalah multiple intelligence ya. Kemudian pemetaan diri atau personal mapping, basis motivasi dan penjurusan. Nah, oke, di sini saya akan berusaha untuk menampilkan salah satu contoh hasil dari Allsmart ya. Nah, ini saya tidak saya tutup ininya apa namanya ya. Saya langsung ke halaman yang kedua. Yang pertama adalah daya respon ya. Daya respon ini merupakan kemampuan atau pola atau cara individu memproses stimulus. Jadi bagaimana si anak ini merespon setiap informasi ya, setiap materi yang dia terima dari luar. Nah, informasi ini nanti akan diolah seperti apa? Nah, ini ada dua tipe ya. Ada tipe yang di atas ini adalah responsif, yang di bawah itu adalah analytical. Terus kemudian ini ada angka nih di sebelah kiri ya, 0 sampai 600. Nah, di sini batasnya ada di angka 300 ada garis merah. Apa artinya? Artinya ketika skor ini di atas 300, maka anak tersebut memiliki daya respon yang cenderung responsif ya. Sementara 0 sampai 300 ini merupakan daya respon yang termasuk analytical. Nah, apa beda responsif dan analytical? Sebenarnya di hasil itu juga sudah terlihat ya, sudah tertulis definisi atau apa namanya maksud dari responsif dan analytical. Tapi secara garis besar adalah kalau responsif ini untuk gambaran anak-anak yang memberikan responnya itu spontan ya, lebih cenderung spontan. Jadi begitu ada informasi masuk, dia biasanya langsung merespons informasi itu. Beda dengan anak-anak yang analytical, ya, skor yang analytical. Nah, kalau analytical itu biasanya dia menerima suatu informasi itu tidak langsung direspon saat itu juga. Biasanya dia akan pikir dulu, akan dianalisa dulu, apakah informasi itu sudah benar. Apakah informasi itu valid? Apakah informasi itu boleh disebarkan? Ataukah apakah informasi itu jangan-jangan memiliki efek negatif kalau disebar dan sebagainya. Jadi ketika dia sudah memahami informasi yang dia terima, baru kemudian dia merespon informasi tersebut. Jadi memang kesannya seolah-olah nih lama mikirnya gitu ya. Tapi sebenarnya
Daya respon analytical ini adalah menggambarkan bahwa anak-anak kita itu punya potensi analisis yang seperti apa gitu ya. Nah, skor di sini ini ada angka 88 ya, ada skor di sini. Ini salah satu contoh saja. Berarti skornya ini adalah skor analyticalnya segini ya, 88. Terus bagaimana? Apakah kalau misalnya skornya misalnya mendekati 300 berarti dia semakin analytical? Nah, untuk grafik yang daya respon ini justru kalau skornya itu mendekati angka 300, itu justru anaknya ini cenderung ke arah responsif. Gitu ya. Jadi cenderung ke arah responsif. Jadi kalau apa namanya justru mendekati yang kecil, angka kecil ya, ini justru dia lebih analitis. Ya, semoga bisa difahami ya. Oke, kemudian lanjut ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini adalah tentang gaya belajar ya. Ini sudah sangat familiar ya bagi ibu guru maupun bagi banyak orang tua. Gaya belajar ini ada 3 tipe ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, selama bertahun-tahun saya mengamati grafik dari hasil Allsmart, grafik ini saya tidak pernah menemui skor 0 di gaya belajar. Ya, artinya apa? Artinya Allah itu sangat luar biasa gitu ya, bahwa sebenarnya setiap individu itu memiliki potensi untuk bisa belajar secara visual, secara auditori maupun secara kinestetik. Nah, terus apa dong bedanya? Nah, bedanya adalah skor yang ditunjukkan di grafik ini. Ya, kita lihat aja skornya ini. Kalau skornya ini yang paling tinggi itu merupakan gaya belajar yang lebih dominan atau anak-anak itu lebih mudah memahami satu materi dengan gaya belajar auditori misalnya ya, karena ini kebetulan skor tertinggi adalah auditori. Tapi bukan berarti dia tidak bisa belajar secara visual, karena pas visualnya pun di sini ada skornya, bahkan skornya tidak jauh berbeda dengan skor auditori ya. Terus apakah dia tidak bisa belajar secara kinestetik? Bisa juga, karena di sini ada skornya juga. Tapi memang tidak setajam ketika dia belajar secara auditori dan visual. Ya, bisa difahami sampai di sini ya. Nah, perlu saya kasih gambaran sedikit bahwa ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual itu biasanya dia memang suka mengamati ya, entah itu mengamati tulisan, entah itu mengamati gambar, entah itu mengamati video, pokoknya mengamati ya. Jadi anak-anak yang visual itu biasanya kalau dia sudah semakin besar ya, itu sangat terlihat. Coba aja Bunda cek ya di buku paketnya. Ya, kalau anak visual itu biasanya buku paketnya itu penuh dengan warna ya. Nah, maksudnya itu ada yang distabiloin gitu ya. Ada yang apa namanya ditambah misalnya simbol-simbol apa gitu ya. Itu tuh pokoknya rame lah ya untuk buku-buku anak-anak yang visual. Kemudian kalau yang auditori masih visual lagi itu cirinya adalah dia suka mencatat ya. Meskipun dia suka membaca, jadi dia tuh kalau sudah dijelaskan sama gurunya nih di depan gitu ya, kalau dia mendengarkan penjelasan guru itu kan auditori ya. Nah, tapi ketika dia sudah mendengarkan bu guru terus kemudian ditambah lagi dengan membaca, dia lebih paham. Oh, ternyata yang dimaksud Bu Guru tadi seperti ini toh. Nah, gitu ya. Itu adalah anak visual tuh. Jadi, dia lebih memahami ketika dia sudah membaca lagi bukunya. Ya, materinya secara tertulis. Nah, beda dengan auditori. Kalau anak auditori itu yang kuat adalah pendengarannya. Jadi, dia lebih suka mendengarkan penjelasan dari orang lain. Ya, entah itu bu gurunya, entah itu orang tua atau siapapun itu. Jadi kalau dia sudah mendengar, itu tuh langsung masuk Bu ke memorinya dia, gitu ya. Bahkan misalnya nih, ada temennya yang menghafal misalkan ya, secara bersuara menghafalnya. Itu bisa jadi dia ikut bisa menghafal tuh hanya dengan bermodal mendengarkan ya. Ini contoh kasusnya misalnya nih anak-anak yang sedang menghafal Quran misalnya. Nah, anak auditori itu lebih mudah menghafal kalau dengan mendengarkan misalkan murotal gitu ya, itu lebih mudah bagi dia. Nah, itu contoh yang auditori. Nah, ciri khususnya
lagi kalau anak auditor itu dia memang kurang suka membaca biasanya. Jadi bukunya itu relatif lebih bersih daripada visual. Karena apa? Nggak ada coretannya di situ, gitu ya. Nggak ada coretannya ya. Terus kemudian dia juga nggak terlalu suka menulis juga. Ini anak-anak auditori ya. Tapi kalau misalnya perpaduan antara visual auditori bagaimana? Bisa jadi itu terjadi juga ya. Karena kalau perpaduan seperti ini sebenarnya ini perpaduan Bu. Ini anak visual auditori, auditori visual kinestetik. Saya berani mengatakan kinestetiknya juga ada karena memang skornya cukup besar ya. Jadi beda antara visual, auditory, dan kinestetiknya itu persentasenya tidak terlalu perbedaan persentasenya tidak terlalu tinggi. Jadi ini sebenarnya kalau ibu-ibu mendapati skor yang tidak jauh berbeda antara 3 gaya belajar ini, kita bisa mengatakan anak ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan gaya belajar apapun. Ya, dia bisa auditori, dia bisa visual, dan dia bisa kinestetik. Nah, terus yang kinestetik gimana? Yang kinestetik itu, ini anak lebih mudah memahami satu materi jika dia praktek langsung. Jadi ya, ini apalagi anak TK. Kalau anak TK itu memang lebih disarankan untuk memperbanyak praktek langsung untuk bisa memahami. Karena apa? Karena memang dia belum lancar dalam membaca. Ya, jadi lebih banyak untuk praktek langsung itu anak kinestetik. Dan biasanya anak kinestetik itu belajarnya cenderung nggak bisa diem gitu ya. Kalaupun dia duduk di kursi itu ada saja tubuhnya yang bergerak, entah tangannya bermain pulpen ya, entah tangannya mengetuk-ngetuk meja gitu ya, entah kakinya yang digoyang-goyang. Jadi ada aja anggota badannya yang bergerak. Itu ciri dari anak kinestetik ya. Semoga bisa difahami ya tentang grafik gaya belajar. Oke, kita lanjut ke grafik berikutnya. Ini adalah grafik tentang serambi otak. Nah, serambi otak ini saya perbesar ya. Jadi untuk serambi otak ini adalah memberikan kita gambaran tentang dominasi otak yang manakah yang lebih besar yang ada pada anak-anak kita. Ini kebetulan yang saya tampilkan ini tidak jauh berbeda juga nih ya antara otak kiri dan otak kanan. Otak kanannya 50,9%, otak kirinya 49,1%. Jadi ini bedanya hanya 0,8. Nah, kalau perbedaan antara otak kiri dan otak kanan itu kurang dari 1%, ini bisa dikatakan anak ini memiliki keseimbangan otak antara kiri dan kanan. Jadi ini sama-sama memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan ya. Kiri itu adalah semua hal yang memang melibatkan logika berpikir, sistematika kerja gitu ya. Dan otak kanan itu lebih kepada kreativitas, bahasa, emosi, perasaan, itu adalah otak kanan. Nah, kalau otak kanan dan kirinya seimbang itu lebih mudah lagi untuk dikembangkan ya, karena kita bisa memvariasikan berbagai bentuk cara pengajaran ya atau teknik pengajaran dan juga dengan berbagai bentuk media ya. Jadi ini kalau seimbang antara kiri dan kanan itu lebih mudah kita untuk membantu mengoptimalkan potensinya. Terus bagaimana kalau ada yang terlalu dominan kiri atau terlalu dominan kanan misalnya? Kalau terlalu dominan kiri, saya pernah menemui skor kirinya itu 70%, kanannya itu 30%. Nah, kalau ada skor yang seperti itu, berarti memang ini anak benar-benar kemampuan berpikir logisnya lebih mudah untuk diasah dibandingkan otak kanannya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ini PR nih sebenarnya gitu ya, catatan khusus nih buat orang tua kalau memiliki anak-anak yang terlalu dominan ke kiri. Yang ininya yang perlu diperhatikan. Kalau anak yang dominan terlalu di kiri itu biasanya dia benar-benar kalau saya bilang itu letterlux gitu ya. Jadi orang yang anaknya itu teoritis banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan alasan buat dia itu
benar-benar harus bisa logis gitu ya. Dia nggak bisa tuh kalau misalnya hal-hal yang memang menurut dia nggak logis tuh biasanya dia akan sulit untuk menerima. Jadi semua hal yang disampaikan ke dia itu benar-benar harus logis ya, alasannya bisa diterima sama logika berpikirnya dia. Dan biasanya memang kemampuan analisanya itu lebih berkembang, jauh lebih berkembang daripada otak kanan. Nah, terus kalau misalnya dari apakah ada pengaruhnya ke perilaku? Besar pengaruhnya terhadap perilaku ya. Jadi kalau otak kiri terlalu dominan itu biasanya orangnya itu cenderung kaku. Kaku terhadap aturan, kaku terhadap prosedur. Nah, itu adalah otak kiri itu ya. Jadi pokoknya semuanya harus berbasis dasarnya harus kuat ya gitu ya. Jadi kalau berdebat itu biasanya dia lebih cenderung kritis gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang dominannya otak kanan? Ya, kalau dominannya otak kanan misalnya tadi ya 70 kanan, 30 kiri misalnya. Nah, ini kreativitas berpikirnya yang lebih berkembang. Jadi kreativitas berpikir ini tidak hanya terbatas kepada kreativitas dalam menghasilkan suatu karya, tapi juga kreativitas berpikir. Ya, jadi kreativitas dalam mencari alternatif solusi, ya. Jadi malah kadang-kadang itu terlihatnya itu dia suka nabrak-nabrak aturan. Nah, itu otak kanan tuh biasanya tuh ya. Jadi harusnya itu adalah AB gitu. Ih, kenapa sih AB kan ini nggak mungkin AB. Kita tuh boleh kok B minus tuh boleh gitu misalnya gitu ya. Jadi istilahnya tidak terpaku pada aturan secara kaku. Itu adalah otak kanan. Dan kesannya lagi ini seolah-olah anaknya ini memang terkesan lebih lebih sering ngeyel gitu ya. Karena apa? Karena dia akan terus bertanya, emang kenapa harus begini? Emang kenapa harus begitu? Kenapa tidak boleh begini? Kenapa tidak boleh begitu? Terus kita akan dikejar gitu ya. Karena apa? Karena di otaknya itu banyak banget ide, Bu. Banyak sekali ide-ide yang muncul. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus lurus? Kenapa sih nggak boleh dibengkokin sedikit aja gitu ya? Nah, itu adalah otak kanan ya, yang dominan otak kanan. Jadi kita harus lebih bersabar ya untuk menghadapi anak-anak yang memiliki dominasi otak kanan ya. Oke. Semoga bisa difahami ya. Oke, kita lanjut ke grafik berikutnya. Ini adalah tentang kemahiran. Nah, kemahiran atau general skill saya lebih suka bilangnya ya. General skill ini ada 5 ya. Ada operasional, adaptasi, komunikasi, leadership, manajerial ya. Apa maksudnya ini ya? Ini adalah keterampilan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya nih ayahnya misalkan seorang pelukis, itu kan keterampilan. Bisa jadi anaknya juga akan lebih mudah untuk dilatih membuat gambar gitu ya. Oh, ayahnya adalah seorang arsitek gitu ya. Jadi kalau gambar itu memang lebih sukanya yang 3 dimensi gitu ya. Yang artistik. Nah, itu mungkin bisa jadi anaknya juga akan lebih ke arah sana ya. Jadi general skill. Nah, di grafik ini pun saya juga belum pernah menemui ada satu aspek di sini yang prosentasenya 0. Itu saya nggak pernah menemui itu. Ya, artinya apa sebenarnya? Anak-anak kita itu memiliki kelima kemahiran ini. Ya, hanya saja prosentasenya yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya ini kalau dari contoh yang saya tampilkan ini memang lebih dominannya dia di leadership ya. Di leadership sampai 31,4%. Artinya anak ini memiliki potensi yang besar untuk bisa menjadi seorang leader. Ya. Jadi latihannya gimana? Kalau kita sudah tahu begini, Bu, kita kasih kesempatan ya untuk bisa menjadi leader buat teman-temannya. Dimulai misalkan dari ketua kelompok atau grup kecil gitu ya.
atau misalkan ketua kelas gitu ya, atau misalnya apa kalau di pramuka itu ketua grup gitu ya. Nah itu dilatihnya dari sana. Jadi ini leadership ya. Kemudian lanjut ini yang kedua adalah komunikasi. Nah komunikasi ini adalah kemampuan semua hal yang memang keterampilan berkomunikasi, mulai dari komunikasi lisan, komunikasi tulis gitu ya. Ini dia memiliki kemampuan untuk potensi untuk dikembangkan di komunikasi. Selanjutnya setelah komunikasi di sini adaptasi. Nah, untuk adaptasi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah adaptasi di skill ini merupakan kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri secara global ya. Jadi adaptasi di kemahiran di sini atau di general skill di sini ini belum berbicara tentang kedalaman hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi istilahnya gini, kalau dia itu dicemplungin di satu komunitas baru atau lingkungan baru, itu biasanya dia cepat banget untuk menyesuaikan diri di lingkungan itu, ya. Tapi ini bisa jadi adaptasi di sini itu dia hanya bersifat formal saja. Jadi hanya sebatas oke, saya paham, saya bisa mengerti situasinya seperti ini, kondisi seperti ini, berarti saya harus begini, ya. Jadi di sini belum termasuk untuk kemampuan menjalin hubungan secara lebih dalam gitu ya. Misalnya berhubungan sangat dekat gitu ya dengan satu orang atau dua orang tuh belum ya. Jadi ini secara global. Kemudian itu selanjutnya adalah manajerial. Nah, manajerial ini agak sedikit berbeda dengan leadership ya. Kalau leadership itu benar-benar dia tampil sebagai leader, tapi kalau manajerial itu lebih kepada kemampuan memanage. Bisa memanage pekerjaan, bisa memanage waktu, bisa memanage tugas, memanage misalkan membuat skala prioritas. Nah, itu adalah manajerial. Jadi tidak ada pengambilan keputusan di sini yang melibatkan orang lain maksudnya ya. Jadi pengambilan keputusannya hanya sebatas kepada schedule planning yang dia buat ya, pengaturan dan sebagainya. Kalau leader itu adalah pengambilan keputusannya itu benar-benar pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Itu bedanya ya antara manajerial dan leadership. Terus yang terakhir adalah operasional. Operasional ini adalah untuk skill yang menggambarkan seseorang yang terampil terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kecermatan, ketelitian, ketekunan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya seorang akuntan, seorang ahli komputer ya. Itu semuanya dibutuhkan kecermatan, ketelitian, ketepatan gitu ya, dan juga kerapihan. Nah, di sini jadi kalau misalnya kita mau rekrut misalnya ya, kita mau rekrut misalnya karyawan yang memang kita butuh karyawan yang cermat, teliti, rapih. Nah, ini lihat aja nih persentase operasionalnya. Seberapa besar persentase operasionalnya. Disitulah yang akan membantu kita melihat gitu ya potensi untuk menyesuaikan dengan jenis pekerjaannya ya. Baik, ini tentang kemahiran. Kemudian lanjut ya. Lanjut ke grafik berikutnya adalah tentang potensi otak ya. Nah, potensi otak ini potensi otak ini ada 10 ya. Ada 10 di sini mulai dari apresiasi musik, audio, linguistik, kecekatan, seni fisik, konseptual imajinasi, logika, observasi, perencanaan, pengamatan, relasi atau network. Ini beda dengan multiple intelligence ya. Nanti multiple intelligence beda lagi. Karena kalau potensi otak itu kita berbicara tentang potensi yang bersifat lebih ke knowledge ya. Tapi kalau multiple intelligence itu arahnya lebih ke arah bakat ya. Nah, itu bedanya. Nah, kita lihat apresiasi musik. Berarti di sini
ketika dia apresiasi musik itu kita bicara tentang kemampuan dia untuk memahami alat musik ya yang berkaitan dengan bunyi atau nada gitu ya, itu disebut apresiasi musik ya. Jadi kemampuan dia untuk belajar musik lah ya, belajar musik. Kemudian audio linguistik. Nah, audio linguistik ini lebih berbicara tentang kemampuan seseorang untuk kemampuan mendengar, tapi untuk dalam hal bahasanya ya. Jadi di sini kemampuan tata bahasa, menghafal, membedakan atau memahami bunyi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat anak kita punya potensi sejauh mana untuk menghafal ya, itu bisa dilihat di skor di audio linguistik. Nah, terus angka-angka di sini apakah bisa dikembangkan? Bisa ya. Jadi kalau angka di sini bukan berarti bisa berubah ya. Jadi kalau kita berbicara potensi genetik ya, beberapa kali kita tes pun mungkin angkanya tidak akan berubah ya, tapi yang bisa kita rubah adalah secara appearance-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ini yang paling kecil ini adalah logika 3,42, berarti kemampuan dia untuk berpikir secara logis itu memang tidak terlalu besar. Terus apakah bisa kita tingkatkan? Bisa, karena ini kan sifatnya potensi. Jadi kalau kita sifatnya potensi, berarti bisa kita latih gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya yang pertama sering mengajak diskusi tentang berbagai hal. Itu kan mengasah logika. Atau dia suruh baca buku terus kemudian mengambil satu kesimpulan dari buku itu. Atau dia disuruh mendengarkan materi melalui video misalnya, terus kemudian dia diminta untuk menerangkan kembali apa yang sudah dia dengar. Nah, itu adalah latihan-latihan untuk logika ya. Kemudian ini ada kecekatan juga, seni fisik ya. Seni fisik itu lebih ke olahraga. Kecekatan itu ya kecekatan dalam bekerja. Kemudian konseptual imajinasi itu lebih kepada kemampuan untuk membuat konsep secara teoritis ya. Misalnya membuat satu planning atau dari satu event organizer misalnya gitu ya, atau membuat satu proposal kegiatan. Nah, itu adalah konseptual imajinasi. Kemudian di sini ada observasi, ada juga pengamatan. Nah, ini sering juga banyak pertanyaan di sini. Apa bedanya observasi dan pengamatan di sini? Kalau pengamatan itu kita hanya mengamati satu objek yang tidak bergerak. Itu pengamatan. Jadi mengamati gambar, mengamati bentuk yang tidak bergerak. Tapi kalau observasi, ini adalah pengamatan terhadap hal-hal yang bergerak. Jadi misalnya nih, seorang artis misalnya ya, mau memerankan menjadi seorang nenek-nenek misalnya, dia akan mempelajari, oh nenek-nenek itu kalau berjalan seperti ini, bajunya seperti ini ya, rambutnya akan disisir seperti apa misalnya gitu ya. Nah, itu adalah observasi. Jadi itu bedanya ya. Kalau observasi itu adalah mengamati terhadap objek yang bergerak, tapi kalau pengamatan itu adalah mengamati objek yang tidak bergerak ya. Oke, kemudian ada perencanaan, membuat perencanaan dan relasi atau network. Nah, relasi atau network ini kita berbicara tentang kemampuan si anak tersebut tidak hanya dalam menjalin relasi dengan orang lain, tapi di situ dia juga ada faktor kreativitas dan lobby. Nah, gitu ya. Jadi relasinya itu tidak hanya sekedar berhubungan secara berbahasa dan sebagainya, tapi juga di situ tuh ada lobby, ada kreativitas berpikir, aduh ini bagaimana ya supaya ini anak bisa berubah. Nah, itu adalah atau misalkan bagaimana supaya pendapatku bisa dia terima gitu ya, dan dia bisa mengikuti pendapat saya. Nah, itu adalah relasi atau network. Jadi ada tujuan di situ ya. Tidak hanya sekedar bergaul ya. Oke. Dan di sini juga ada hasrat untuk mencapai tujuan. Artinya dia membangun relasi itu adalah dengan tujuan tertentu.
Nah, jadi kalau di sini skornya, ini kebetulan skornya paling tinggi nih ya, relasi atau network. Ini saya bisa mengatakan bahwa ini anak berpotensi sebagai seorang leader. Nah, tadi cocok ya. Nah, tadi cocok nih di sini. Leadernya paling besar. Jadi ini anak memiliki kemampuan untuk benar-benar menjadi leader dan menjadi seorang apa ya yang bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, itu adalah relasi atau network ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ragam bakat. Ini sering kita sebut dengan multiple intelligence ya. Di sini ada 8 ragam bakat yang dihasilkan. Yang pertama body kinesthetic. Body kinesthetic adalah kemampuan olah tubuh ya. Jadi body kinesthetic itu menggambarkan anak ini lebih mudah untuk belajar tentang kreasi gerakan ya. Bisa misalnya ini contohnya adalah seorang olahragawan gitu ya, seorang angkatan ya TNI misalnya gitu ya, yang dia harus kan kita tahu ya kalau TNI itu kan fisik banget ya, loncat, kemudian pegang senjata, kemudian baris berbaris dan sebagainya. Kemudian apalagi yang fisik, yang body kinesthetic itu, nah ini di penjelasannya itu ada ya. Kecenderungan karir si cerdas tubuh adalah atlet profesional, koreografer, ahli bedah, mekanik, ya, montir, artis. Ya, kenapa artis? Karena artis itu kan dia memerankan peran orang lain ya. Nah, itu. Kemudian model itu karena dia memang harus melenggak-lenggok di atas catwalk gitu ya. Kemudian pelukis karena ini berkaitan dengan dia menggunakan alat menggambar ya, bisa kuas atau yang lainnya. Kemudian pengrajin itu bisa menjadi misalkan bikin pahatan misalnya ya, memahat apa gitu, atau misalnya dia bisa membuat satu karya yang memang semuanya adalah keterampilan tangan ya, berhubungan dengan keterampilan tangan. Polisi, tentara dan lain-lain. Ini adalah body kinesthetic. Kemudian yang kedua adalah intrapersonal. Ini kebetulan intrapersonalnya ini paling tinggi. Nah, anak-anak yang intrapersonalnya yang tinggi, ini dia biasanya memiliki kemampuan empati yang sangat tinggi juga. Ya, empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, ya, apa yang dibutuhkan orang lain, ya. Itu adalah empati ya. Jadi anak-anak yang intrapersonal atau cerdas diri, saya sering sebutnya cerdas diri, itu dia paham betul tentang dirinya, ya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan dia mampu mengolah itu semuanya. Jadi kalau misalkan dia sadar, misalkan dia lemah, misalkan di matematika, dia tidak akan segera untuk melabel dirinya sebagai yang tidak bisa matematika, tapi oke, aku memang nggak bisa matematika, tapi aku mau belajar. Nah gitu. Jadi tidak dia menyadari banget gitu ya bahwa aku tidak bisa ini dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk bisa lebih seperti yang lain misalkan gitu ya. Nah, seperti itu adalah intrapersonal, dan karena itu anak-anak yang intrapersonal tinggi biasanya empatinya juga tinggi. Kemudian interpersonal itu lebih kepada kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, jadi dia mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, ya, mampu menyesuaikan diri. Nah, kalau interpersonal di sini ini adalah dia mampu menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Jadi tidak hanya sekedar menyesuaikan diri, tapi juga dia mampu menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain ya. Beda dengan yang tadi yang general skill adaptasi, itu hanya sekedar untuk menyesuaikan diri ya, tidak berbicara tentang bagaimana menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Tapi interpersonal di sini bicara tentang bagaimana dia bisa menjalin hubungan yang jauh lebih dalam, lebih dekat dengan orang lain ya. Oke, kemudian linguistik ini adalah kemampuan berbahasa ya. Jadi dia itu pintar banget dalam hal belajar bahasa ya. Jadi kalau sudah terutama misalnya belajar bahasa asing, ini anak-anak
yang biasanya mampu menguasai beberapa bahasa asing, ini biasanya dia bakat linguistiknya cukup menonjol ya. Atau misalkan anak-anak yang mampu mempresentasikan sesuatu di depan umum, kemudian atau mampu meyakinkan gitu ya bahwa ini loh yang saya maksud dengan konsep ini gitu ya. Jadi itu adalah linguistik. Kemudian logik matematik ini tidak hanya logika matematika, tapi di sini kita juga berbicara tentang kemampuan analisa masalah ya. Jadi kalau skornya rendah itu berarti kita perlu effort yang lebih besar ya untuk bisa mengasah kemampuan matematikanya atau kemampuan analisa berpikirnya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah musikal. Musikal ini adalah bakat terhadap musik ya. Bakat terhadap musik. Jadi kita bisa lihat ada sebenarnya itu yang bisa kita pahami adalah ada bakat kuat dan bakat lemah ya. Jadi kalau skor yang tinggi ini merupakan bakat kuat, yang skor yang rendah ini merupakan bakat yang lemah ya. Bedanya apa antara kuat dan lemah? Kalau kita mengasah bakat yang kuat itu relatif lebih mudah dibandingkan kita mengasah bakat yang lemah ya. Jadi misalnya contoh kasus misalnya ini anak kan logika matematikanya rendah nih ya. Dengan misalnya kita membandingkan dengan skor yang matematikanya misalnya sampai 15 misalnya. Ini akan lebih mudah kita mengasah anak-anak yang skor matematikanya lebih tinggi daripada yang lebih rendah ya. Oke. Jadi bukan berarti tidak dapat diasah ya, bisa dapat diasah. Catatannya adalah perhatikan lagi gaya belajarnya supaya metode yang kita berikan kepada anak untuk mengasahnya itu benar-benar pas ya dan lebih mudah difahami oleh anak. Oke, kemudian selanjutnya adalah naturalistik. Naturalistik ini berbicara tentang bakat yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ya, jadi dia suka belajar, dia suka tentang tanaman, gitu ya, belajar tentang tanaman, tentang bagaimana mengembangbiakan hewan tertentu, ya, bisa mungkin ikan atau burung atau ayam dan lainnya, gitu ya. Tapi di sini juga tidak hanya itu ya, tapi naturalistik itu bisa juga orang juga gitu ya. Jadi artinya belajar tentang biologi manusia. Nah, itu tuh pokoknya semuanya hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Oke, kemudian terakhir adalah visual spasial. Visual spasial ini adalah bakat untuk belajar bentuk atau pandang ruang ya, mempelajari ruang, mempelajari berbagai bentuk 3 dimensi atau bahkan mungkin 4 dimensi. Nah, itu adalah visual spasial. Nah, kalau kita melihat grafik seperti ini ya, sebenarnya kalau melihat kondisi grafik yang seperti ini interpersonalnya tinggi, interpersonalnya juga bagus ya, naturalistiknya juga bagus. Ini sebenarnya berpotensi mengarah kepada misalkan menjadi seorang guru atau seorang psikolog ya. Ini dia berbakat ke sana ya. Hanya saja kalau psikolog di sini logikanya memang harus butuh effort yang lebih berat ya, karena ini rendah ya, cuma 3,42. Jadi sebenarnya dia orangnya ini sensitif ya. Orang ini lebih sensitif, tapi juga karena logika berpikirnya tidak terlalu tajam, jadi kadang-kadang pertimbangannya mungkin juga tidak terlalu bagus ya. Nah, jadi memang yang harus dilatih adalah kemampuan analisanya ya. Kemudian Bu, ini kalau misalkan saya pengen anak saya punya bakat nggak sih di bidang arsitek? Nah, ini arsitek itu adalah visual spasial, logik matematik sama body kinestetik. Itu harus bagus ya. Jadi visual spasialnya harus tinggi, logik matematikanya harus tinggi, body kinestetiknya juga harus tinggi. Itu adalah untuk yang arsitek. Kalau kedokteran itu naturalistiknya tinggi, kemudian logik matematikanya tinggi dan juga body kinestetiknya tinggi. Juga visual spasial itu untuk dokter. Ya, jadi dokter itu ada 4, visual spasial, naturalistik, logik matematik sama body kinestetik ya.
kok kedokteran ada body kinestetik ya, karena kalau kedokteran itu kan dia juga berhubungan dengan alat ya, dia harus menyuntik ya, dia harus tahu apa namanya kalau dia sedang memeriksa itu mana sih paru-paru, mana sih jantung gitu ya, mana sih pencernaan ya, dia harus paham itu posisi-posisi itu ya, jangan sampai nanti dia salah diagnosa karena memang dia tidak paham di mana letak organ tubuh, masing-masing organ tubuh ya. Oke, semoga bisa difahami tentang ragam bakat ini. Selanjutnya adalah, ini masih penjelasan, ini adalah pemetaan diri atau saya sering sebutnya adalah personal mapping ya. Ini bicara tentang gambaran kepribadian. Nah, untuk personal mapping atau pemetaan diri ini ada 4 grafik yang harus dibaca ya. Jadi 4 grafik ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi ini grafik yang pertama adalah tentang cara bertindak, grafik yang kedua adalah tentang cara mengambil keputusan, grafik yang ketiga adalah tentang cara memperoleh informasi, dan grafik keempat adalah tentang cara memperoleh energi. Dan masing-masing grafik memiliki 2 tipe ya. Kita lihat grafik yang pertama tentang cara bertindak ya. Cara bertindak di sini ada tipe perceiving dan ada tipe judging. Untuk tipe judging ini adalah gambaran untuk anak-anak atau individu yang memang sukanya itu memang hidupnya itu teratur, terjadwal gitu ya. Jadi dia itu tiap hari itu pasti bikin schedule. Saya hari ini mau ngapain aja, mau kemana, dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Terus kemudian pokoknya terschedule dengan bagus gitu ya, sistematis banget. Itu adalah anak-anak yang judging. Kelemahannya apa? Kelemahannya untuk anak-anak yang judging itu adalah dia terpaku pada planning atau schedule yang sudah dia buat. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ada perubahan mendadak gitu ya, itu dia membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak tersebut. Yaitu adalah judging ya. Nah, terus kemudian kalau perceiving bedanya apa? Perceiving ini untuk gambaran individu yang cenderung fleksibel dan spontan ya. Jadi kalau misalnya dia punya schedule, dia punya planning gitu ya. Dia dan ada situasi mendadak yang terjadi atau perubahan mendadak yang terjadi, dia relatif lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mendadak ya. Jadi dia misalnya nih ya, kalau misalnya faktanya adalah 1, 2, 3 ya, maka keputusan yang harus diambil adalah yang A misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang perceiving itu harusnya A, tapi situasi dan kondisi saat ini tidak mungkin nih, dan orang-orang perceiving itu biasanya jangkauan berpikirnya itu lebih jauh ke depan dibandingkan yang judging ya, makanya dia orientasinya lebih ke masa depan untuk yang perceiving. Nah, di sini ada skor ya. Ini minus ini karena ini kan olahan data ya. Jadi ini sebenarnya minus ini bukan berarti negatif ya, tapi ini hanya menggambarkan bahwa dia termasuk yang judging ya. Ini kalau minus itu berarti grafiknya adalah yang di bawah ya, tipenya di bawah. Kalau yang plus itu tipenya di atas ya. Tapi ini bukan berarti yang minus adalah negatif, yang di atas ini adalah positif, itu tidak demikian ya. Ini hanya untuk membedakan saja. Oke ya. Nah, di sini kelebihan dari Allsmart itu adalah karena ada skornya. Misalnya nih, ada 2 orang yang sama-sama judging, tapi skornya berbeda. Misalnya ini contohnya adalah 3,7. Apakah sama orang yang skor judgingnya 3,7 dengan orang yang skor judgingnya 25? Tentu berbeda dan sangat berbeda ya. Nah, itu kelebihan dari Allsmart ya. Jadi kalau misalnya dia ada orang tua yang ngobrol, oh sama dong anakku juga judging gitu ya. Nah, judgingnya berapa dulu skornya gitu ya, karena skor yang berbeda bisa menghasilkan cara bertindaknya juga bisa berbeda. Kalau ini mendekati 0 berarti sebenarnya dia tidak terlalu kaku ya. Jadi ini kan skornya kecil nih 3,7. Ini sebenarnya arahnya lebih ke arah yang fleksibel, ke arah yang perceiving gitu ya. Jadi dia betul dia
sistematis, dia teratur, tapi dia tidak saklek-saklek banget lah gitu ya. Berbeda dengan kalau skornya sampai 25 atau bahkan 50 gitu ya. 50 itu benar-benar dia orangnya agak sulit untuk berubah biasanya gitu ya, dengan rencana yang sudah dia buat gitu ya. Itu bedanya. Kemudian cara pengambilan keputusan itu juga ada 2 tipe. Di sini ada feeling dan ada thinking. Thinking dulu. Thinking itu adalah cara pengambilan keputusan yang benar-benar berdasarkan aturan yang ada ya. Misalnya tadi faktanya dia adalah 1 2 3. Oke, faktanya kalau 1 2 3 berarti dia harus keputusannya harus A. Jadi dia akan saklek dengan keputusan A ya. Agak sulit untuk orang-orang thinking kalau akan merubah satu keputusan yang di luar dari aturan yang ada. Beda dengan feeling. Feeling ini, faktanya adalah 1, 2, 3, dan harusnya kesimpulannya A. Tapi tadi situasi dan kondisi nggak memungkinkan. Kita tunda dulu deh yang keputusan A. Ya. Kita akan melakukan ini dulu, setelah ini stabil, baru kita ambil keputusan A. Jadi dia lebih cenderung lebih lebih fleksibel lagi ya, lebih fleksibel. Tapi yang harus diperhatikan di sini lagi-lagi skornya ya. Semakin tinggi skor feeling, ini kan tinggi ini ya, 43 sampai 43,48. Ini bisa dikatakan sebenarnya ini menjadikan orang ini terlalu banyak pertimbangan dalam mengambil satu keputusan ya. Semakin tinggi skornya, dia akan semakin banyak pertimbangan. Ya, jadi nggak bagus juga ya, nggak bagus juga ketika skornya ini terlalu tinggi di feeling. Nah, jadi terus bagusnya berapa? Ya, ini sebenarnya kita tidak bicara bagus dan tidak ya, tapi kita bicara tentang kadar atau prosentase sejauh mana dia bisa dikatakan bisa lebih fleksibel atau benar-benar dia sangat dipengaruhi oleh emosinya atau perasaannya saat itu ya. Jadi semakin tinggi dia akan semakin dipengaruhi oleh emosi dan perasaannya ya. Oke, ini grafik yang kedua. Kemudian grafik yang ketiga itu adalah cara memperoleh informasi. Di sini ada 2 juga. Intuiting dan sensing. Sensing di sini adalah seseorang yang memperoleh informasi dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, praktis, dan realistis ya. Jadi melihat data itu apa adanya. Jadi dia benar-benar berpedoman kepada data yang ada gitu. Jadi datanya adanya begini ya sudah gitu ya. Artinya dia tidak punya jangkauan yang lebih panjang ya. Tidak ada proses analisa, proses berpikir ya untuk bisa melihat hubungan antara informasi satu dan informasi yang lainnya. Ya, jadi benar-benar datanya memang seperti ini, mau diapain? Nah, gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan intuiting itu dia mencoba melihat hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Ya, jadi ini biasanya kalau individu yang intuiting itu biasanya dia penggalian datanya itu bisa lebih detail dibandingkan yang sensing. Ya, sensing itu hanya yang terlihat di kulitnya saja. Kalau intuiting itu bisa sampai ke isinya gitu. Jadi ini sebenarnya pengaruh juga terhadap tadi kemampuan dalam cara bertindak ya. Orang-orang yang intuiting biasanya itu karena dia lebih detail dalam mengolah informasi ya, karena dia melihat pola hubungan gitu ya antara satu informasi dan informasi lain, maka biasanya dia lebih pertimbangannya juga lebih cermat ya dibandingkan yang sensing ya. Oke, kemudian yang grafik keempat ini adalah cara memperoleh energi. Ini ada 2 ya, ekstrovert dan introvert. Kalau kita sama-sama tahu ekstrovert itu kan untuk gambaran orang-orang yang terbuka ya. Terbuka dia sukanya adalah beraktivitas dengan banyak orang gitu ya. Suka bercerita dengan banyak orang gitu ya. Beda dengan introvert. Introvert itu biasanya lebih menyimpan sendiri perasaannya ya, atau
ide-ide pemikirannya gitu. Tapi di sini kita sudut pandangnya adalah untuk cara memperoleh energinya ya. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau dia memiliki skor di sini yang di ekstrovert, berarti ini menandakan anak ini lebih banyak membutuhkan support dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Nah, kalau ekstrovert itu dia cenderung memang lebih mudah untuk dia tidak terlalu tergantung dengan support dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau introvert itu dia lebih suka menganalisa sendiri, kemudian dia membuat satu keputusan sendiri gitu ya, dan dia tidak terlalu suka untuk berdiskusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Itu adalah introvert ya. Jadi dia energinya itu benar-benar dari dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah itu dia biasanya mencerna sendiri, dia butuh waktu untuk menyendiri gitu ya. Dia butuh waktu untuk benar-benar mengumpulkan energinya lagi untuk untuk menaikkan moodnya barangkali, atau untuk bangkit dari rasa kecewa, bangkit dari rasa sedih misalnya gitu ya. Itu adalah introvert. Kalau extrovert dia banyak berhubungan dengan orang lain itu dalam rangka memang untuk memperoleh energi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke ya. Dan 4 grafik ini menjadi satu perpaduan dari gambaran kepribadian seseorang ya. Jadi kita mulai dari grafik yang membacanya adalah mulai dari grafik yang terakhir ya. Jadi ini tipenya ini kebetulan extrovert, berarti ini simbolnya adalah E, sensing itu S ya. Jadi E, S, kita naik ke atas lagi. ES, nah ini feeling dia F, kemudian judging J, jadi ES, F, J. Nah ini akan muncul di grafik berikutnya. Nah ini merupakan indikator kepribadian si anak ini ya. Jadi ESFJ. Tapi ingat ESFJ antara satu anak dengan anak yang lainnya itu penampakannya bisa berbeda dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena tadi kenapa berbeda? Karena mungkin saja skornya berbeda. Untuk yang E misalkan nih extrovert, S-nya sensing, F-nya feeling, dan J-nya adalah judging ya. Oleh karena itu, di sini saran profesi itu betul-betul harus dilihat lagi. Ini kan saran profesi di sini, ini bukan harga mati ya, Ayah Bunda. Ini bukan harga mati, tapi kita juga harus menganalisa potensi yang dimiliki itu sejauh mana. Karena tadi ESFJ-nya ini atau saran profesi yang di sini ini muncul karena memang pertimbangannya adalah karena indikator kepribadiannya. Jadi belum kepada potensi yang dimiliki dia. Ya, jadi ini dari sudut pribadi atau gambaran pribadi ESFJ. Jadi kalau pribadinya ESFJ ini memang profesi yang cocok buat dia adalah sebagai marketer, perawat, pekerja sosial, atau humas atau public relation. Nah ini harus kembali lagi ke atas, dilihatnya di mana? Dilihatnya di multiple intelligence. Apakah betul gitu ya? Apakah cocok dengan saran profesinya tadi? Tadi kan ada humas ya, public relation, berarti masih masuk karena ini interpersonal tinggi, linguistiknya juga lumayan ya, 10,27. Bisa dia sebagai seorang public relation. Atau tadi sebagai apalagi tadi marketer, bisa banget karena tadi tetap interpersonalnya besar ya. Kemudian linguistiknya juga lumayan besar. Perawat, apalagi perawat itu kan dia butuh yang intrapersonalnya juga tinggi ya. Pekerja sosial itu juga sama ya. Atau ini bisa ditambah nih, psikolog bisa juga ya, tapi untuk psikolog tadi tidak hanya interpersonal dan interpersonalnya yang harus tinggi di sini, tapi logik matematikanya juga harus tinggi ya. Jadi kalau dengan gambaran seperti ini dia mau jadi psikolog, berarti logik matematikanya memang harus diasah lebih dalam lagi ya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami. Dan terakhir adalah ini kunci ya Bu. Ini adalah kunci di mana
kita bisa bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, ya, bagaimana cara yang bisa kita pakai untuk memberikan atau membantu anak-anak kita mengoptimalkan potensi yang dia punya, ya. Untuk basis motivasi ini ada 6, ya, dan ini ada yang 000. Jadi ini sebenarnya kita bicara teknik di sini, ya, teknik yang bisa kita pakai. Berarti yang 0 kita nggak bisa pakai teknik ini, gitu ya. Misalkan nih, ini 0-nya adalah target. Target itu berarti kan sebenarnya anak ini bisa dipacu semangatnya, bisa didorong motivasinya dengan memberikan target. Misalnya, kalau kamu ini ada ini nih, ada kompetisi misalnya, ya, ada kompetisi apa, lomba matematika misalkan tingkat kecamatan, hadiahnya ini gitu misalkan, ya. Ini untuk yang anak yang basis motivasi targetnya 0 itu nggak pengaruh, Bu. Jadi dia itu nggak suka terhadap target-target seperti itu. Ya, jadi pendekatannya nggak bisa pakai target, nggak bisa pakai ya sudah nanti kamu hadiah itu buat dia tidak terlalu penting gitu. Yang penting apa? Yang penting di sini adalah kebetulan yang paling tinggi adalah rasional berkebalikan. Jadi dia diberi keleluasaan untuk berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Itu dia lebih suka gitu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, contoh misalnya nilai gitu ya. Rapotnya sudah terima, kemudian nilainya ternyata, wah ini KKM semua nih nilainya, gitu ya. Terus, oke, Kak, gimana nih? Ini rapot kamu seperti ini. Ini untuk pendekatan yang rasional berkebalikan ya. Ini rapot kamu seperti ini. Kalau misalnya semester depan kamu tidak naik nilainya, ya, hanya tetap yang KKM aja, ya sayang gitu ya, potensinya itu sayang. Kira-kira gimana? Kamu pengen nggak menaikkan lagi nilai kamu misalnya? Ya kepingin Bunda misalkan. Oke, kira-kira cara apa yang akan kamu tempuh gitu ya untuk bisa meningkatkan nilai kamu yang seperti ini? Oke, aku ini ya Bunda, aku misalnya aku boleh nggak aku minta les gitu ya? Lesnya aku pengennya di bimbel apa misalnya gitu ya, atau aku pengennya privat aja deh sama siapa gitu ya. Nah terus oke, itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua apa? Alternatif yang kedua misalnya kalau misalnya aku nggak boleh les berarti aku minta ditemenin kalau misalnya mau belajar gitu. Nanti Bunda ini ya bantu aku untuk menjelaskan materi yang memang aku nggak ngerti. Nah gitu ya. Jadi oke, terus itu alternatif yang kedua. Jadi kalau alternatif yang pertama risikonya berarti apa? Berarti setelah dalam satu pekan itu kamu ada jadwal untuk ikut les gitu ya, hari apa dan dari jam sekian sampai jam sekian, dan kamu harus konsisten untuk bisa ikut atau masuk les terus misalnya. Terus solusi yang kedua, alternatif yang kedua, karena tidak les berarti apa? Kamu harus rajin mengerjakan soal-soal latihan, nah gitu ya. Tapi itu serahkan ke dia. Jadi bukan kita yang mengatur. Jadi biar dia berpikir kira-kira cara apa yang akan dia ambil ya, dan dia paham betul kalau misalkan solusi pertama dia harus bagaimana, solusi kedua dia harus bagaimana. Setelah itu oke, ini sudah ada 2 alternatif solusi, kira-kira kamu mau pilih solusi yang mana ya. Oke Bunda, aku pilih alternatif yang pertama. Oke, berarti konsekuen ya untuk terus masuk les misalnya gitu ya. Jadi anak itu jadi sadar, dia jadi lebih bisa menghargai atau lebih bisa merasa dihargai karena dia diberikan keleluasaan untuk mengambil mengembangkan alternatif solusi ya. Jadi latihannya adalah latih dia untuk membuat beberapa alternatif solusi terhadap satu masalah yang dia temui ya. Itu rasional berkebalikan. Contoh kalau untuk anak-anak TK ya, rasional berkebalikan itu biasanya contoh yang paling gampang itu dia itu kalau disuruh
nggak mau, tapi kalau dilarang malah dikerjain. Nah, ini adalah gambaran untuk anak-anak yang memiliki rasional berkebalikan ya, apa namanya, basis motivasi rasional berkebalikan. Nah, terus kemudian yang apa namanya, terus anaknya nggak mau diatur, misalnya nggak suka diatur, nggak suka dilarang, nggak suka disuruh-suruh. Nah, itu adalah rasional berkebalikan. Kemudian yang kedua, ini skor yang tertinggi yang kedua adalah antusiasme. Antusiasme ini sebenarnya untuk gambaran anak-anak yang suka sesuatu tapi dia tidak berpikir apa namanya, kenapa kenapa, apa ya, alasannya nggak terlalu logis sebenarnya. Jadi lebih kepada benar-benar yang kita bangkitkan adalah rasa sukanya aja terhadap sesuatu, gitu ya. Apa namanya, ini sebenarnya paling mudah ini Bu untuk basis motivasi antusiasme. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang alasan logis kenapa dia harus memilih sesuatu atau apa namanya, ketika kita melarang dia sesuatu. Yang penting pokoknya antusiasnya aja gitu yang kita terus diasah gitu ya, terus didorong gitu. Nah, ini ada hubungan juga meskipun persentasenya hanya 10 ya. Hubungan di sini, hubungan itu sebenarnya untuk menggambarkan individu yang kebutuhannya untuk diterima, kebutuhannya untuk diakui, dihargai itu menjadi poin paling penting buat dia. Jadi, anak-anak yang berbasis motivasi hubungan apa namanya, yang dia utamakan adalah rasa nyamannya dia dulu. Yang penting aku nyaman, baru dia bisa bergerak. Kalau misalkan dia tidak nyaman, biasanya dia tidak akan bergerak. Tapi di sini skornya kecil ya, hanya 10, jadi mungkin saja ini hanya kadang-kadang saja dia seperti itu ya. Yang paling kita perhatikan adalah skor yang tertingginya ya. Oke, kemudian yang target tadi ya, yang target itu berarti kita harus siapkan target apa kira-kira yang akan dia capai dalam periode tertentu. Ya, kemudian kalau pertimbangan berarti kita harus selalu menyiapkan alasan ya kenapa kita menyuruh dia melakukan ABCD atau kenapa kita melarang dia melakukan ABCD. Ya, jadi untuk anak-anak yang mungkin skornya tinggi di pertimbangan, ini kita sebagai orang tua benar-benar harus memikirkan ketika kita akan memberikan arahan kepada dia, karena kita harus menyiapkan 1000 alasan ya supaya dia benar-benar mau menerima arahan kita ya. Oke, kalau yang keyakinan, terakhir keyakinan, tapi ini jarang, ini biasanya ya keyakinan ini, tapi kalaupun ada ini biasanya dia lebih apa ya, ini peran sugestinya sebenarnya lebih besar pengaruhnya kepada dia. Jadi kalau misalnya kita tahu ya ada orang-orang tertentu, ada tipe-tipe orang tertentu yang memang butuhnya tuh disugesti aja gitu. Jadi kalau misalkan udah kamu berobat aja sama dokter A misalnya, dokter A itu analisanya hebat, obatnya juga bagus gitu ya. Dengan begitu saja dia akan tersugesti untuk bisa sembuh dengan lebih cepat. Nah itu adalah apa namanya, keyakinan ya. Oke, terakhir ya sebentar. Ini karena 3, berarti tugas kita adalah ini 3-tiganya nggak bisa langsung kita pakai dalam satu waktu ya. Jadi kita harus cermat kira-kira situasi sekarang ini lebih pasnya kita pakai metode yang mana di antara 3 ini. Gitu. Jadi nggak bisa langsung 3-tiganya kita pakai saat itu juga nggak ya. Jadi orang tua harus cermat menentukan metode mana yang akan diambil pada satu situasi tertentu ya. Baik, terakhir adalah mayor, ini adalah saran untuk penjurusan IPA, IPS atau bahasa biasanya. Nah, di sini satunya kosong. Kenapa satunya kosong? Biasanya satu ini akan terisi kalau grafik di multiple intelligence itu ada satu apa namanya? Ada satu kecerdasan yang sangat menonjol, yang skornya itu dominan ya. Dominan terhadap skor yang lainnya. Jadi kalau tadi ini kan bedanya nggak terlalu jauh ya kalau untuk yang multiple intelligence ya, skornya nggak terlalu jauh, bedanya 18, 12, 10, 11 gitu ya. Saya pernah menemukan ini linguistik ini sampai berapa ya waktu itu ya? 30 kalau nggak salah ya.
30, yang lainnya itu kecil gitu. Nah, itu baru biasanya keluar apa namanya, mayornya itu. Yang pertama adalah ini bisa jadi bahasa ya. Jadi kalau misalkan yang dominan matematika, biasanya keluarnya yang nomor 1 itu adalah IPA ya, dan seterusnya. Oke, Ayah Bunda, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk hasil All Smart. Semoga bisa difahami ya, dan semoga apa namanya, kita bisa membantu ya, memaksimalkan putra-putri kita untuk bisa mengasah potensi genetis terbaiknya ya. Oke, baik, waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Lalas. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bunda Aini sudah menjelaskan bagaimana cara memahami ya, memahami putra putrinya melalui hasil tes sidik jari All Smart. Insya Allah mudah-mudahan para ayah bunda, walaupun mungkin ya karena baru kali ini mendengar penjelasan dari Bu Aini, mungkin masih meraba-raba gitu ya. Jadi tidak apa-apa, itu nanti kami akan berikan rekamannya. Semoga ketika ada kebingungan, ketika memahami kembali hasil tesnya, itu nanti bisa didengarkan lagi gitu ya, berulang-ulang. Dengan demikian insya Allah bisa lebih seperti Bu Aini sampaikan bahwa kita itu seperti membangun jembatan ya di dua gunung yang lebar gitu. Ketika satu kali kita mendengarkan, kita masih bingung gitu ya, atau ketika kita membuat jembatan, satu tali pasti belum bisa menopang tubuh kita. Kemudian kita pasang tali yang kedua, ketiga, keempat, akhirnya menjadi tebal gitu ya talinya, sehingga kita bisa mudah melewati jembatan itu. Nah, ini pun demikian, ketika kita mendengarkan sekarang mungkin masih bingung, belum paham banget gitu. Nanti ayah bunda bisa mengulang kembali rekamannya, dan semakin kita sering mendengarkan sambil dipahami gitu ya hasil tesnya, mudah-mudahan ayah bunda bisa langsung mengaplikasikan ya. Para guru juga, para ibu guru bisa mengaplikasikan ya, terutama gaya belajarnya anak-anak ya, bagaimana memotivasi tadi ya, yang selama ini ya Bunda ya, termasuk saya gitu, memotivasi anak tuh biasanya disamain gitu. Dalam satu kelas itu 20 orang atau 10 orang ya disamakan gitu cara memotivasinya. Nah, sekarang setelah kita tahu secara personal masing-masing anak, sehingga para guru juga dan orang tua bisa sejalan ya di sekolah dan di rumah ketika memberikan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajarnya, kemudian ketika memotivasi disesuaikan dengan basis motivasi masing-masing anak ya, kemudian dipelajari juga tadi personal mappingnya masing-masing anak gitu. Sehingga kita mudah-mudahan bisa terhindar dari yang namanya toxic parent, toxic teacher gitu ya. Karena ternyata yang toksik kadang tidak orang tua saja, bisa juga para ibu guru yang belum memahami personal masing-masing dari anak ya. Jadi semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membantu para guru dan ayah bunda. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya ya Bunda Lili. Berapa menit Bunda Lili? Kita sebetulnya sampai 10.30 ya, 10 sudah 11, 10. Jadi untuk pertanyaan Bunda 2 orang saja. 2 orang saja, baik. Ini belum ada yang raise hand atau memberikan pertanyaan lewat chat ya. Jadi mungkin silakan ayah bunda, siapa duluan ini? Saya sudah raise hand Bu. Oh gitu ya, nggak kelihatan. Oh baik Pak, mangga silakan Pak. Silakan untuk mempersingkat waktu, silakan mangga Ayah Muazzam ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ayahnya Ganim di kelompok bermain dan Gasani di B1.
Ini sebenarnya banyak pertanyaan, cuman sayang karena online, jadi beberapa pertanyaan hilang lagi tadi, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu Aini, sangat menarik. Yang pertama, ketika kita mendapatkan hasil seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini memang sesuatu yang hanya bisa kita terima saja, nothing to do about that, gitu ya? Jadi ketika menerima ini ya sudah, berarti memang harus begitu. Atau adakah usaha yang bisa kita perbuat untuk mengubah? Misal, anak-anak saya itu kebetulan yang satu itu cenderung otak kiri untuk serambi otaknya ya, yang satu cenderung otak kanan, selisihnya lumayan besar, 60-40 gitu ya. Nah, kalau misalkan apakah itu bisa kita rubah yang otak kanan itu supaya menjadi lebih seimbang, kita latih sesuatu, kemudian yang otak kiri pun demikian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait juga dengan yang tadi yang judging pershaping gitu ya. Khusus untuk Ganim, dia judgingnya sangat menonjol, hampir mencapai nilai maksimum di grafik itu ya. Nah, itu artinya kan pershaping-nya dia tidak ada hampir dibilang tidak ada sama sekali ya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita terima saja atau memang ada latihan tertentu sehingga dia bisa lebih bisa menerima, karena kan tadi kalau tidak salah tangkap saya kayak yang pershaping itu dia akan lebih tahan ketika ada perubahan di tengah jalan ya. Dia bisa lebih fleksibel menghadapi itu. Sementara yang judging itu cenderung teratur tetapi efeknya jadi kaku gitu ya. Tidak bisa menerima perubahan di tengah jalan. Nah, kalau kita ingin lebih seimbang anak-anak kita itu, tapi pertanyaan awalnya apakah boleh nggak punya keinginan seperti itu ya, atau tadi yang kata saya bahwa itu nothing to do about that gitu ya, kita terima saja seperti itu, boleh nggak saya ingin mengubah itu. Nah, yang kedua kalau memang boleh, nah bagaimana untuk cara mengubahnya. Terus yang berikutnya terkait dengan saya kesulitan untuk memberikan motivasi untuk anak yang dengan hasil ininya rasio berkebalikan. Kebetulan salah satu anak saya, Gasani, itu dia rasio berkebalikan, dan selama yang saya alami saat ini memang agak susah untuk ini ya, karena saya larang ini malah dia lakukan, saya larang itu malah dia lakukan. Itu memang agak kesulitan. Nah, bagaimana tips dan trik dari Bu Aini sebagai seorang praktisi di consulting untuk masalah anak ini, mungkin bisa berbagi tips dan triknya supaya itu bisa diterapkan di keluarga kami. Mungkin itu saja Bu Aini, nanti beberapa pertanyaan lagi keburu menghilang tadi karena saya menunggu ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dulu ya dijawabin, karena ini pertanyaannya sudah 3. Ya, silakan Ibu Ani. Baik, terima kasih Ayah Ganim ya. Jadi Ayah Bunda semuanya, seperti tadi awal yang saya sampaikan ya, bahwa hasil tes All Smart ini kita berbicara tentang potensi genetik ya. Potensi genetik itu berarti satu petunjuk yang bisa kita pakai untuk bisa langkah apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya setelah kita melihat hasilnya. Jadi tadi disampaikan apakah itu benar-benar nothing to do gitu ya, tidak nggak ada yang bisa kita lakukan, justru sebaliknya Pak. Jadi semakin awal kita melihat potensi genetik dari anak-anak kita, ini kebetulan TK ya, jadi kita punya ruang yang sangat banyak, punya ruang yang sangat luas gitu ya untuk bisa memberikan perlakuan-perlakuan atau treatment-treatment tertentu. Kalau kelemahannya di mana, berarti itu yang harus kita reparasi gitu ya. Kita asah gitu. Nah, terus kuatnya di mana? Nah, itu kita kasih jalan supaya kekuatan yang dia miliki itu lebih mudah lagi dia capai, dia wujudkan gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, kebetulan ini kasus yang pernah saya temui ya. Jadi ada 2 kakak beradik ya, ada 2 kakak beradik yang kakaknya itu skor logik matematikanya lebih tinggi dibandingkan adiknya yang nomor 2. Tapi apa yang terjadi? Adiknya yang skor logiknya lebih rendah dari kakaknya justru memiliki
prestasi di bidang matematika. Jadi dia itu sampai ikut Olimpiade Matematika itu sampai tingkat provinsi gitu. Terus bapaknya tanya ke saya, "Wah, ini nih hasilnya nggak ketuker nih," gitu ya. Terus saya bilang gini, "Oke, baik Pak. Jadi gini, saya langsung saya langsung meminta si ayah ini untuk langsung lihat basis motivasinya. Saya bilang, kalau saya tebak, anak Bapak yang pertama, yang logik matematikanya itu lebih tinggi daripada adiknya, basis motivasinya pasti hubungan, saya bilang. Terus adiknya yang logik matematikanya lebih rendah dari kakaknya, basis matematikanya target. Setelah dicek, iya betul Bu Aini. Nah, jadi di sini adalah kunci sebenarnya. Seseorang yang memiliki potensi yang besar terhadap satu hal, dalam hal ini contohnya misalkan tadi ya logik matematikanya, tapi kalau penanganan kita itu nggak pas, ini nggak akan muncul jadi satu prestasi di anak tersebut, gitu ya. Tapi anak yang logik yang potensinya itu tidak terlalu tinggi, tapi kita penanganannya itu pas, itu jauh bisa melejit dibandingkan anak yang memiliki potensi besar tapi penanganannya kurang tepat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini justru Ayah Ganim, ketika kita menerima hasil ini banyak yang bisa kita lakukan. Oke, di sini anak yang pertama berarti kelemahannya adalah di sini. Anak yang kedua kelemahannya adalah di sini, gitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita bisa membuat planning untuk itu. Ya, seperti tadi pertanyaan kedua adalah judging-nya hampir full gitu ya, sampai 50. Ini mau diapain nih gitu ya. Apakah ini bisa dirubah? Kalau secara angka, karena ini basisnya sidik jari, tidak bisa berubah. Tapi ini baru angka, ini hanya angka gitu ya. Ini hanya angka. Jadi angka ini apakah bisa di otak-atik dalam dunia nyatanya gitu ya, dalam kesehariannya? Bisa gitu ya. Ketika kita tahu judging-nya itu hampir full, hampir maksimal skornya, berarti yang kita latih apa? Yang kita latih adalah dia bisa menerima segala kondisi yang menimpa dia. Gitu. Jadi itu adalah latihannya supaya dia bisa lebih fleksibel menghadapi menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang dia temui sehari-hari. Gitu ya. Contoh kasus, saya pernah bertemu dengan seorang anak yang perfeksionis gitu, sangat perfeksionis. Jadi menggambar itu dia bisa mewarnai itu. Kalau dia tidak sempurna, itu tuh minta lagi dengan gambar yang sama. Dia akan ulang sampai menurut dia hasil mewarnainya itu sempurna gitu. Nah, jadi kan ini contoh judging banget ya, gitu istilahnya. Jadi dia akan bertindak ya sesuai dengan harapan yang dia punya gitu loh. Sesuai dengan karena ini TK kan kita tidak bisa bicara schedule ya. Kita bicaranya adalah harapan dia gitu. Harapan dia adalah memiliki hasil karya yang sempurna gitu. Nah, jadi mulai sekarang dilatih untuk bahwa tidak semua keinginan kita itu pasti dapat kita capai misalnya gitu ya. Latihnya gimana? Latihnya bisa dengan melalui cerita ya. Kita hadirkan buku-buku cerita dengan berbagai tema gitu ya, berbeda-beda temanya gitu. Sehingga bisa mengasah kemampuan dia. Oh iya ya, meskipun kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata di tengah jalan itu ada hambatan-hambatan. Dan kalau sudah ada hambatan, ya harus kita hadapi hambatan itu, harus kita selesaikan dulu hambatan itu, baru kita bisa maju lagi. Nah gitu. Karena anak-anak yang seperti ini biasanya karena dia terlalu kaku ya terhadap capaian yang memang dia inginkan gitu ya, dia tidak dia tidak dapat memprediksi kalau kemungkinan ada hambatan itu muncul gitu. Nah, akhirnya tadi dia sering malah justru mudah menyerah, mudah putus asa, udah aku nggak mau lagi. Nah, gitu ya. Itu adalah efek dari
dia tidak bisa kurang fleksibel lah ya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang dia hadapi, gitu ya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang ketiga adalah rasional berkebalikan. Ya, rasional berkebalikan kalau untuk anak-anak TK itu memang seperti itu, Pak. Jadi kalau disuruh dia nggak mau, tapi kalau dilarang justru dilakukan. Terus caranya gimana? Ya udah dibalik aja, gitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak SMA malah, Pak, ini ya. Ini contoh yang anak SMA. Ibunya itu datang ke saya berdua dengan anaknya, kebetulan anaknya laki-laki, dan dia bilang, Bu, anak saya ini sudah mogok sekolah 2 minggu, nggak mau sekolah, gitu. Ini sebelum pandemi ya. Sudah 2 minggu nggak mau sekolah, dia mogok, alasannya dia nggak kuat di IPA, mau minta pindah ke IPS. Saya bilang, boleh nggak Bu, kita lakukan tes dulu ya, gitu kan. Akhirnya saya kasih tes All Smart, kemudian ternyata dia punya potensi logik matematikanya itu tinggi, gitu ya. Terus kemudian lagi-lagi saya lihat basic motivasinya, ternyata hubungan. Nah, di sini yang loss ya, yang loss dari pengamatan kita. Artinya sebenarnya dia punya potensi yang bagus gitu ya, tapi karena penanganannya nggak tepat, akhirnya dia merasa nggak mampu gitu loh. Nah, akhirnya saya bilang gini, saya jelasin ke anaknya, ini loh, Mas, kamu ini sebenarnya potensi logik matematika itu tinggi. Kalau kamu tadi bilang kamu nggak bisa matematika, kamu nggak suka fisika, gitu ya. Sebenarnya ini sebenarnya lebih kepada kayaknya males deh kamu, saya bilang gitu kan. Terus saya suruh cerita dia kalau pulang sekolah itu kemana saja. Nah, ternyata ini anak 2 kakak beradik, bapak ibunya itu kebetulan bekerja di kementerian ya, jadi pergi pagi pulang sampai rumah itu malam. Terus kakaknya itu sudah kos di luar kota, jadi dia otomatis sendiri di rumah gitu ya, nggak ada siapa-siapa lagi di rumah. Jadi ketika dia pulang sekolah itu dia nggak langsung pulang, karena apa? Ngapain pulang, nggak ada orang di rumah. Nah gitu ya. Akhirnya terus kamu kemana? Ya aku main Bu gitu. Terus mainnya di mana? Sama siapa? Main apa gitu? Akhirnya dia cerita dia mainnya kebetulan memang bertemu dengan anak-anak yang gamer gitu ya. Nah akhirnya kebawa akhirnya apa? Akhirnya latihan matematikanya kurang gitu ya. Dia cenderung tidak termotivasi untuk mencapai yang maksimal gitu. Nah, terus ketika tadi saya sampaikan ini kamu punya potensi yang besar ya untuk bisa terus maju di IPA gitu ya. Terus karena saya lihat basis motivasinya itu hubungannya itu tinggi, saya di kalimat terakhirnya itu saya bilang gini, tapi semua terserah kamu Mas. Kalau kamu nggak mau ya sudah nggak apa-apa, udah terus aja mogok nggak usah sekolah, saya bilang gitu. Ibunya sempat panik tuh, loh kok Bu ini ngomongnya begitu gitu ya. Nah tapi saya bilang sama ibunya, Bu, kabarin ya besok pagi dia pergi ke sekolah atau tidak. Saya bilang, iya Bu. Udah Pak, terus besok paginya, Bu, alhamdulillah anak saya pergi ke sekolah. Jadi kalimatnya yang dibalik Bapak ya. Jadi itu untuk anak SMA saja, itu masih bisa itu dengan kalimat dibalik gitu. Ya. Tapi tadi tetap saya sampaikan ke orang tuanya bahwa Bu ini anak nggak bisa langsung dilarang atau langsung disuruh ngapain-ngapain, nggak bisa, dia nggak suka itu. Jadi kasih dia pilihan, terus kemudian kasih dia ruang untuk membuat keputusannya sendiri gitu. Dan akhirnya itu berjalan, alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Sekarang sudah kuliah anaknya. Demikian Pak Ganim, semoga membantu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kuncinya adalah penanganan yang tepat. Nah, dari basis motivasi ya. Baik, Pak Ayah Ganim, bagaimana? Sudah ya? Bisa menjawab pertanyaan Bapak ya? Oke, Bunda Lili gimana? Masih ada waktu satu orang lagi? Bun, kita lihat waktu ya karena sudah terlalu siang. Jadi mungkin untuk pertanyaan bisa di next time dengan WhatsApp ya, Bun ya. Gitu ya. Baik, mangga. Gitu ya. Ayah, Bunda. Bunda Ayuni, apa kabar? Baru nyapa. Ya, baik Bunda Lili, Ibu Ari, Bunda Aini.
dikarenakan waktu, sebenarnya masih banyak ya yang ingin bertanya. Tapi mudah-mudahan bisa disalurkan via WA ya nanti ke grup mungkin. Nanti Bunda Lili yang akan sampaikan ke kami. Demikian. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ayah Bunda semua. Terima kasih atas kehadirannya Ayah Bunda semua, para Ibu Guru, Ibu Ari ya, dan Ibu Aini. Mungkin Bu Aini mau memberikan kata penutup untuk para peserta semua, silakan. Ya, closing statement ya. Jadi Ayah Bunda, ini kesempatan yang baik ya untuk Ayah Bunda semuanya mendapatkan hasil All Smart di usia anak-anak masih dini ya, 5-6 tahun pertama. Jadi maksimalkan ini. Kemudian jangan patah semangat ya. Yang saya garis bawahi bahwa hasil All Smart di sini ini bukan harga mati ya. Jadi angka-angka yang di situ itu hanya sebagai gambaran dari keberadaan potensi anak-anak kita ya. Jadi kalau misalkan ada yang rendah, jangan patah semangat. Oh dia memang rendah di 1 poin ini, berarti dia nggak bisa diapa-apain. Bukan. Justru sebaliknya, itu adalah clue pertama untuk kita sadar bahwa ternyata dia lemah di sini, maka kita harus bantu secepatnya, gitu ya. Itu saja mungkin Bunda Lala, semoga bermanfaat buat semuanya dan semoga kita diberikan kemudahan ya dalam membimbing anak-anak kita dalam mengoptimalkan